Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Saudara-saudariku, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa memuliakan dan merahmati kita semua. Mari kita awali pertemuan kita di subuh ini dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmat yang sangat banyak. Mata kita sanggup melihat dengan baik sampai subuh ini, telinga bisa mendengar azan dengan jelas, dan kaki masih ditolong oleh Allah ringan untuk melangkah menunaikan salat subuh berjamaah di saat ujiannya tidak mudah. Dan ujian itu muncul justru untuk menguji dan untuk melihat siapa yang bisa meningkatkan kadar amalannya, meningkat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bila tidak diberi hujan, barangkali banyak orang bisa datang, banyak orang bisa melangkah untuk menunaikan salat. Tapi saat diberikan hujan, terlihat siapa yang naik kelas imannya, siapa yang masih harus menyesuaikan keadaannya. Karena itu, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih ditolong oleh Allah. Kalau Allah bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tidak mudah kita bisa melangkahkan kaki ke masjid untuk menunaikan salat berjamaah. Bapak Ibu sekalian, tadi disebutkan saya baru kembali dari Palembang, itu betul. Dan saya ingin sampaikan dua hal yang penting sebelum kita lanjutkan kajian kita. Pertama, ada hal yang sangat menarik terkait dengan ta'lim. Ada antusiasme yang luar biasa. Anda bisa bayangkan keadaan yang tidak mudah berada di satu tempat yang tidak seideal kita. Masjidnya cukup terbatas, keadaan cukup terpisah, agak jauh dari kota, tapi masih ada orang-orang yang berkeinginan untuk bisa mengaji, belajar, bahkan bisa berusaha sedapat mungkin menghadirkan ustaz, sosok yang cukup jauh dari mereka untuk bisa mengajar mereka. Untuk bisa bayangkan keadaan terbatas, ya. Kemudian ustadznya juga jauh dari mereka, tapi mereka masih mau belajar, masih bisa bertemu, dan masih ingin mendekat kepada Allah. Maka antum lebih berhak untuk mendekat kepada Allah ketika diberikan suasana yang sangat nyaman, taklimnya ada di mana-mana, ustadznya datang silih berganti. Kalau dengan semua nikmat itu Allah berikan kepada antum semua, ada hadir bisa memilih berbagai topik saat orang lain kesulitan masih mau belajar, antum dihadirkan belum tersentuh juga untuk belajar, maka coba sampaikan kepada Allah, mohonkan, ya Allah, dengan cara apa lagi saya mesti Engkau bimbing untuk mendekat kepadamu. Bagian yang menarik, ya. Hati-hati karena antum akan ditanya, saya akan ditanya, kita akan ditanya, fulan, ini ada orang jauh sulit menemukan guru untuk belajar, dia masih mau belajar. Kamu saking sayangnya aku denganmu, saya hadirkan masjid di samping rumahmu, dekat denganmu, ustadznya datang silih berganti, keadaannya nyaman luar biasa. Kenapa engkau belum belajar juga? Sampai hisabmu sulit sampai hari ini. Allah, bertakwalah kepada Allah, karena satu saat kita akan ditanya, ya. Yang kedua, hadirin sekalian, kita itu umat yang sangat lembut. Rasulullah mengajarkan berbagai kelembutan dalam hidup kita. Karena itu beliau sallallahu alaihi wasallam disebut dengan nama Muhammad. 4 kali diulang di Quran. Jadi ada Muhammad 4 kali diulang di Quran, ada Ahmad cuma sekali terulang di Quran. Ya. Muhammad itu tidaklah disebutkan nama yang melekat pada pribadi yang mulia sallallahu alaihi wasallam
kecuali menunjuk kemuliaan sifatnya yang terkait dengan makhluk. Jadi kalau di Arab itu ada orang punya sifat baik dengan sesama, Masya Allah. Itu kalau sifatnya satu saja, misal namanya Mahmud. Mahmud. Misal ada orang jujur, jujur saja, yang nampak jujurnya, sabarnya masih agak kurang, itu Mahmud. Ya. Atau sebaliknya, bukan hanya pada manusia, mungkin juga pada hewan baik, ya, itu Mahmud. Tapi kalau digondakkan sifatnya menjadi bentuk superlatif, ada orang jujur, sabar juga, tawadhu juga, Masya Allah, ya, rendah hatinya, pemalunya, Masya Allah, itu berubah namanya dari Mahmud menjadi Muhammad. Beliau sallallahu alaihi wasallam diberi nama dengan Muhammad, seakan-akan ingin melukiskan kesan kepada kita. Ini pribadi yang sangat komplit kebaikannya dengan makhluk. Ya. Ada orang dikata-katai bisa marah, dilempar dengan kata-kata bisa mencela. Ini Masya Allah, pribadi yang sangat mulia, dilempar dengan batu sampai berdarah-darah, sampai malaikat turun, Jibril turun di Taif ketika beliau sallallahu alaihi wasallam dilempari, ya, dilindungi oleh Zaid bin Harithah sampai mengucurkan darah, istirahat di bawah naungan satu pohon. Datang Jibril menawarkan, ya Rasulullah, angkat tanganmu. Ya. Jibril sahabatnya Rasulullah, tidak mau melihat Nabi dalam keadaan yang terhina seperti itu, tersiksa, keluar darahnya, dilempari oleh orang. Masya Allah, kata Jibril, angkat tangan memohonkan pada Allah, seketika saya balikkan bumi Taif, ya, untuk menghimpit mereka. Apa kata Rasulullah? Dengan tenangnya beliau menyampaikan, Muhammad, la ya Jibril, jangan, fa innahum qaumun la ya'lamun. Mereka cuma belum paham aja. Gak usah, ya, gak usah. Besok pasti mengerti. Allah, Rasulullah, itulah Muhammad. Ya. Jangankan pada manusia, pada hewan masih sayang juga. Masya Allah, idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kata Nabi, kalau kalian akan menyembelih, jangan seperti orang-orang yang sembarangan menyembelihnya, sayangi hewannya, baguskan sembelihan kalian. Masya Allah, bagaimana cara menurunkannya, bagaimana mengasah pisaunya supaya mereka tidak menderita dalam sembelihannya. Jangankan pada hewan, pada tumbuhan masih diperhatikan. Ya. Dalam hal, bukan hal yang normal, dalam peperangan nih, yang emosi begitu memuncak, yang keadaan saling tembak, saling bunuh, saling hancurkan tanpa rahmat di situ, dalam tanda petik, Rasulullah masih memberikan kepada kita aturan berupa rahmat. Jangan sakiti orang-orang yang tidak berhak. Masya Allah, bahkan pada pohon pun jangan cabut tanaman, jangan rusak, jangan hancurkan. Pada tanaman pun, dalam peperangan, situasi emosi yang luar biasa memuncak, Nabi melarang kita untuk merusak pepohonan. Tapi ada orang yang bukan dalam situasi berperang pun, akal yang normal bisa bakar pohon. Dan itu Masya Allah, dampaknya sangat merusak, bahkan membunuh orang-orang di sekitarnya. Asapnya menyebar, bayi-bayi yang tidak bersalah kena ispa sampai meninggal dunia. Allah, maka tolong sampaikan kepada kami, jika ada yang disebutkan orang-orang yang menanam pohon pahalanya menjadi sedekah jariyah, maka bagaimana dengan orang-orang yang merusak pohon, membakar dan menularkan asap dalam kehidupannya? Kami saksikan di jalan-jalan itu, Masya Allah, pohon-pohon yang sudah tumbuh memberikan oksigen, ya Masya Allah, itu gratis dengan izin Allah, dan mereka bertasbih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba di akhir kehidupannya dibakar habis, dan sangat banyak itu, Masya Allah, kami saksikan. Maka saya memohon, ya, dan saya meminta kepada antum semua, kita sama-sama doakan itu, ya, orang-orang dimaksudkan. Jika memang ada pelaku di antaranya adalah orang Islam, kita mohon kepada Allah untuk dibimbing, dilembutkan hatinya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan sebelum berpulang kepada Allah diampuni dosa-dosanya dan bisa memperbaiki diri. Ya. Jika dia adalah non-Muslim, kita doakan dia dapat hidayah, bisa mengerti, bisa memahami. Ya. Maaf, kalau Allah sudah hadirkan orang-orang dengan dampak perbuatannya, belum tersentuh juga dia untuk berubah, bertobat kepada Allah, maka bagaimana nanti saat ditanya di yaumil qiyamah? Ya. Ada orang salah, dibimbing, ya, mengerti dia. Ini orang salah, dampaknya langsung diberikan nih karena perbuatan kamu, orang menderita. Bukan cuma ribuan orang, bahkan ada yang wafat, meninggal. Bukan cuma orang dewasa, anak kecil baru berbulan-bulan sudah meninggal. Ditampakkan di depan matanya, belum iba juga. Allah, dengan cara apa lagi itu mesti diingatkan. Ya. Karena itu bertakwalah kepada Allah, saudara-saudariku. Ya, pertahankan kebaikan dalam kehidupan dan cobalah tebarkan kebaikan-kebaikan, karena itu yang menentukan
kebahagiaan kita dunia dan akhirat kita. Kalau ada pelajaran-pelajaran di sekitar kita, hakikatnya itu untuk meningkatkan amal soleh kita, bukan untuk dicela, bukan untuk ribut, tapi tingkatkan amal soleh. Kehidupan, kematian, itu rumusnya demikian. Quran surah 67 ayat yang kedua, Al-Mulk, kita hafal itu. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian, proses kehidupan sampai orang meninggal, dinamika hidupnya. Ada bayi kena asap, ada macam-macam. Ya. Wal hayah, dan dinamika dalam hidup yang masih hidup. Ya. Baik yang baik ataupun yang tidak dipandang tidak menyenangkan. Tujuan utamanya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kita yang masih ada ini, siapa yang bisa meningkatkan amalan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka diketahuilah siapa yang sanggup mendoakan saudaranya, siapa yang bisa istisqa, siapa yang bisa memohon dalam kebaikan, siapa yang bangun di pertengahan malam. Itu yang ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan pada kita semua. Kita belajar dari situ, tingkatkan amal saleh dan jauhi berbagai amal salah yang masih melekat dalam kehidupan kita. Baik. Kita lanjutkan bahasan kita masih di dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, bab yang pertama tentang babul ikhlas wa ihdhanin niyyah fi jami'il a'mal wal aqwal wal ahwal al barizah wal khafiyah. Kita masih akan membahas topik tentang keikhlasan, ya, teori-teori tentang ikhlas. Antum bertanya kepada Rasulullah ketika diperintahkan oleh Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku perintahkan kalian semua untuk beribadah kepada Allah kecuali dengan ikhlas. Lalu kita bertanya, ya Allah, bagaimana caranya? Allah utus Rasulullah SAW untuk mengajarkan pada kita, ya. Bahkan Nabi Ibrahim memohonkan kepada Allah jauh sebelum Nabi dilahirkan dengan Nabi Ismail. Tadi kami bacakan dalam Al-Quran, ya, dalam salat subuh tadi. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab. Ya, ya Allah, tolong nanti diutus seorang rasul dari kalangan mereka, ya, orang-orang Mekah, seorang rasul yang akan membacakan ayatmu dan mengajarkannya. Ketika Allah meminta, kamu ikhlas, bagaimana caranya ya Allah? Diutus Nabi SAW untuk mengajarkan pada kita. Dirangkumlah ajaran itu oleh Imam An-Nawawi, disampaikan teorinya pada kita. Kita akan bertanya pada Rasulullah, ya. Karena itu beberapa hadis sudah kita bacakan tentang bab ini. Kita akan lanjutkan pada hadis yang selanjutnya, hadis nomor 3, ya. Baik, nomor 3 sekarang. Kemarin kita selesaikan nomor yang kedua, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha. Sekarang kita akan lanjutkan masih dalam hadis yang ketiga terkait pembahasan tentang ikhlas. Kita bacakan dulu hadisnya, kemudian baru kita tafsirkan pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini diriwayatkan pula, diterima dari Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat beliau kasihi, sangat beliau cintai. Penting saya katakan sangat beliau cintai, ya, karena orang-orang yang dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pun mesti kita cintai, mesti kita sayangi, kita hormati dalam kehidupan. Apalagi orang terdekatnya, ring satu istri Nabi, yang jangankan, awas, dalam referensi Sunni, dalam referensi Syiah pun disebutkan istri-istri Rasulullah yang tidak pernah ditolak oleh Nabi, hidup bersama Nabi sampai wafatnya, itu akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti, di surganya. Di surganya. Kita bayangkan. Jadi sangat mustahil dan sangat keterlaluan kalau ada orang-orang yang tidak pernah kenal dengan sahabat-sahabat Nabi, istri-istri Nabi, lahir kekinian, tiba-tiba lisannya bisa mudah mencela dan ringan menjelek-jelekan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi istri, ya. Karena itu penting dihadirkan kalimat yang kita cintai, yang Allah muliakan dalam kehidupannya. Qalat, beliau menyampaikan, ya, saya pernah ceritakan Aisyah, jadi tidak perlu dibahas kembali, ya. Baik, dinikahi oleh Rasulullah SAW dengan izin dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sejak mudanya, hikmahnya adalah supaya cepat menangkap pelajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, jadi supaya banyak ditangkap, banyak belajar, dan kelebihan itu disampaikan kepada kita. Beliau menyampaikan,
Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, satu masa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Perhatikan kalimatnya, saya bacakan. La hijrata ba'dal fathi. La hijrata ba'dal fathi. Tidak akan pernah didapati hijrah setelah fatah, pembukaan kota Makkah. Nanti kita bahas ya, kita terjemahkan dulu. Walakin jihadun wa niyyah. Akan tetapi yang berlaku setelah masa Fathu Makkah itu, penaklukan Makkah, bukan lagi hijrah tapi jihadun wa niyyah. Tapi yang berlaku hanya dua, satu jihad, kedua niat. Wa idzastunfiratum fanfiru. Maka jika Anda sekalian dimintakan untuk keluar berjihad, maka segeralah bersemangat untuk berjihad. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, sepakat keduanya dengan lafaz dan maknanya. Baik, saya bacakan kembali. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la hijrata ba'da al-fath. Tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan Makkah. Di Makkah maksudnya ya. Walakin jihadun wa niyyatun. Tapi yang berlaku itu hanya dua, satu jihad, kedua niat. Wa idzastunfiratum, jika Anda sekalian diminta keluar untuk berjihad, fanfiru, maka segeralah bersemangat keluar untuk berjihad. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Baik, kita bahas pelan-pelan hadis ini ya. Kita temukan ini di Al-Bukhari di bagian yang ke-7 nomor hadis 178 ya, dan di hadis Muslim nomor hadis 1864. Jadi kita lacak dulu ya. Jadi kalau misalnya antum tanya dari mana ini Al-Bukhari wal Muslim, ya kita rujuk cari sampai ketemu itu, sehingga apa yang kita tampilkan jelas referensinya, kuat berargumen dan nyaman nanti untuk dilaksanakan dan diamalkan isinya. Mari kita bahas maknanya dan nanti apa kaitannya dengan pembahasan ikhlas ini. La hijrata ba'dal fath. La hijrata. La di sini menunjuk kepada nafi. Sesuatu yang meniadakan. Karena hati-hati ya, huruf la itu bisa bermakna nafi, bisa bermakna nahi, bisa bermakna naqsi. Awas. Jangan keliru nanti ya, nanti kita harus belajar dulu ini di ilmu nahwunya, sehingga nanti dalam membaca hadis kita bisa tempatkan la ini sesuai dengan fungsinya. La nahi, la berbentuk larangan ya. Misal la taf'al, jangan kerjakan. La tatahaddath, jangan ngobrol ya. La taktub, jangan tulis. Itu nahi namanya, larangan, perintah untuk meninggalkan segala sesuatu. Jelas sampai sini? Baik. Yang kedua, ada yang disebut dengan la nafi. Nafi. Nafi itu sifatnya bukan perintah untuk melarang, ya, tapi meniadakan sesuatu, menafikan, menepikan sesuatu. Ya. Saya coba tuliskan supaya lebih jelas ya. Mushafnya yang ada di bawah diangkat dulu. La setidaknya ada 3 fungsi ya. Pertama tadi apa? La an-nahi. Kedua la an-nafi. Ketiga la an-naqs. An-naqs. Ini sesuatu yang menunjuk pada larangan. Kita bisa temukan misalnya, kita lihat di Al-Maidah, kan? Dari ayat 100 sampai 101 itu, ya, kita temukan kalimat di antaranya. Mari kita lihat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Hai orang-orang yang beriman, jangan banyak mempertanyakan sesuatu yang sudah jelas ketentuannya, yang bila dipertanyakan nanti jadi sulit bagi kita menunaikannya. Ya. La di situ, itu nahi.
Nafi, sesuatu yang meniadakan, menafikan hukum, menafikan hukum, meniadakan. Apa bedanya? Yang kedua ini tidak menegaskan larangan, ya, tapi meniadakan faidah. Ya, manfaatnya dihilangkan dari situ. Dilarang sih enggak. Cuma kalau kita kerjakan pun itu enggak ada manfaatnya. Karena dinafikan, ditepikan, ditiadakan. Ya, Masya Allah. Di antaranya apa? Misal, itu kalimat tadi, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah lagi, ya, setelah fatah, setelah penaklukan Makkah. Nafi sifatnya. Ya, ditepikan oleh Rasulullah. Ya. Antum mau hijrah, nggak dilarang, cuman ngapain gitu? Mau hijrah sih nggak dilarang, cuman ngapain? Makkahnya sudah jadi Darul Islam. Ya, tempat bagi orang Islam saja. Ya, non Muslim sudah dikeluarkan dari situ. Yahudi dikeluarkan, orang musyrik dikeluarkan, segala dikeluarkan. Masya Allah, sudah jadi Muslim baik semuanya. Ada Masjidil Haram, segalanya dengan Islami, tampilan Islam. Masya Allah. Kalau semuanya sudah Islam, Anda mau kemana lagi? Kalau semua sudah sempurna, keislaman sudah bagus, muamalahnya Islam, ibadahnya Islam, segalanya Islam di zaman Nabi, ya, Masya Allah, sudah baik itu. Ya, sampai terus dipelihara oleh kita. Maka kalau sudah semuanya ada dalam keislaman, untuk apa lagi hijrah? Nggak dilarang memang, cuma nggak ada manfaatnya, ngapain pergi? Ya, jelas ya? Baik, kita sebutkan dulu, nanti kita bahas maknanya kemudian. Ini la nafi. Ini cuma capek-capek saja gitu ya. Naqas, la yang menunjukkan sifat kurang, tidak sempurnanya sesuatu. Kurang, tidak sempurna. Alhamdulillah, qaddima ilayya ma'an la syai'a. Alhamdulillah, saya diberikan air putih 1 gelas walaupun nggak ada teh manisnya. Bisa? La. Ya. Ada air putihnya, tehnya nggak ada. Ya. Lengkap dengan airnya, cuma nggak ada tehnya. La-nya naqas namanya. La. Ya. Jelas sampai sini? Misal contoh saja. Tidak untuk dihadirkan ya, saya cuma berikan contoh aja, nggak usah ngasih. Ya. Ya. Ini la naqas. Sekarang cek sini. Ini kalau kita gabungkan keduanya, dua ini disebutkan dalam Quran, dalam hadis. Maaf, hati-hati. Setiap hari Jumat kemarin itu. Faman lagha fala jum'atalah. Siapa yang melakukan perbuatan yang sia-sia saat khatib menunaikan khutbahnya, yang perbuatan sia-sia lagha di sini, perbuatan yang menjadikan dia tidak fokus dengan khutbah. Ya. Di kemana-mana gitu, balas SMS, matikan handphone, lihat-lihat jam tidak karuan begini gitu kan, Masya Allah. Misal itu la jum'atalah. La di sini bisa mengandung 2 arti. Hati-hati. La satu bisa berarti nafi, ya, meniadakan Jumatnya, sama sekali nggak berlaku Jumat. Ya. Ini bagi orang yang sengaja, hati-hati, sengaja melakukan perbuatan lagha. Jadi khatib misalnya sedang khutbah, di belakang ngobrol. Tadi samping membuat forum sendiri, itu la Jum'atalah, sudah nggak ada Jumatnya. Walaupun dia datang ke Jumatan, sudah nggak dapat pahala Jumat. Sayang, nggak ada bedanya dengan yang nggak Jumatan dan menunaikan pohor saja, itu nggak ada bedanya. La Jum'atalah. Ya. Atau naqas, ya, naqas. Yang ini yang sempat misalnya, maaf ya, handphone saya simpan dulu. Ya. Kemudian ada yang matikan handphone, ada yang sempat lihat status dulu waktu Jumatan, kemudian masukkan lagi, misal itu naqas, tidak sempurna pahalanya, pahala Jumatnya. Jelas di sini? Baik. Ya. Sekarang yang di sini yang mana yang berlaku? Apakah la nahyi, ataukah la nafyi, ataukah la naqsi? Mari kita lihat. Bapak Ibu sekalian, kalimat Nabi SAW, la hijrata ba'dal fathi, dipahami nahi pun bisa sebetulnya. Bisa. La hijrata, jangan hijrah lagi gitu ya. La hijrata, jangan hijrah lagi setelah fatah, cukup selesai. Ya, bisa saja kalau mau ya. Tapi yang lebih tepat dalam kaidah ilmu nahwu, kalau ada la kemudian kalimat setelahnya berharakat fathah, itu pasti nafi. Nafi. Ya, nafi. Karena nahi itu ujungnya biasanya mati.
dan bentuknya fi'il mudhari, kata kerja. Ya. La tas'al an asya'a in tubdalakum tasukum. La tas'al, la taktub, la tatahaddath. Bentuknya selalu ujungnya itu mati, ya, jazm, mati. Dikala antum menemukan huruf lam, ya, kemudian ada kalimat setelahnya mati, sukun bentuknya, maka itu umumnya dipahami dengan nahi, larangan. Kelas ya? Nanti kalau baca Quran misalnya, baca Quran, ya, kemudian antum temukan la, setelahnya ada kalimat, ya, baik diawali dengan ya ataupun misalnya dengan ta, ujungnya mati, sukun, ya, maka pahami dengan nahi, larangan. Ya, jelas sampai sini? Baik. Tapi kalau akhir kalimatnya setelah la itu bentuknya fathah, jadi fathah, nasab, terbuka, ya. La hijrata, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Ya, hati-hati. Baik, hati-hati. La hijrata ba'dal fathi, itu kemungkinannya dua. Satu bisa nafi, yang kedua bisa naqsi. Ya. Bisa naqsi. Itu dua-duanya bisa masuk dalam hukum itu. Ya, bisa masuk. Bisa nafi, bisa naqsi. Dan dua hal ini itu tercakup dalam kalimat la di hadis ini, walaupun yang nafi yang sangat ditekankan, tapi naqsi pun masuk. Mari kita aplikasikan rumusnya, ya. Saya berikan rumus bahasa Arabnya, kita pakai dalam menafsirkan hadis, ya. La hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah setelah Makkah itu ditaklukkan, ya, dijadikan sebagai Darul Islam. Saya akan mulai dari ba'dal fathinya dulu, kita kiaskan dengan kondisi kita, baru kita bahas hukum la di sananya. Bapak Ibu sekalian, Makkah seperti diketahui, saat Nabi SAW dilahirkan, itu situasinya masih jahiliyah, ya, tidak kenal dengan kebaikan, tidak kenal dengan nilai-nilai luhur keislaman, tidak kenal. Ya. Maaf, saya katakan tidak kenal dengan Islam karena Islam sudah ada. Awas, Anda jangan salah ya melihatnya. Islam itu dari sejak zaman Nabi Adam itu Islam sudah ada. Ya. Karena agama cuma satu. Gak ada agama lain, yang ada cuma satu, cuma Islam saja. Ya. Yang beda itu syariatnya, caranya. Agamanya sama. Inna dina indallahil Islam. Cukup dari Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW itu agamanya satu. Ya. Cukup sudah ya. Sama. Jadi Islam agamanya. Syariat yang berbeda. Syariat itu cara menunaikan ibadahnya dalam konteks keislamannya. Ya. Saya beri contoh misal dari zaman Nabi Adam sampai dengan zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mau urut lagi misal, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlail bin Matushala bin Kinan bin Anwas bin Tith bin Adam alaihissalam. Dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai dengan ke Adam ditarik ke atas, inna dina indallahil Islam, agamanya satu, hanya Islam. Saat disebutkan Islam berarti segala yang terkait dengan Islam itu sudah ada, ya, karena rukunnya dasarnya memang harus dipenuhi. Ya. Anda bangun rumah, walaupun beda ini tiangnya, beda atapnya, ada rangka baja, ada yang pakai kayu macam-macam, tapi kan harus pakai pondasi. Gak mungkin nggak pakai pondasi. Pondasi disebut dengan rukun. Ya, siapapun Islamnya harus ada rukunnya. Rukun itu mesti melekat. Walaupun pondasinya itu bisa beda-beda. Ya, yang penting kuat kan, mengakar. Masya Allah. Maka pondasi disebut rukun, muncul rukun Islam. Syahadat itu sudah ada. Sudah ada, mesti mengakui Allah Tuhannya. Jelas ya? Kemudian sholat sudah ada zaman dulu juga. Cuma caranya, syariatnya itu yang berbeda. Zaman dulu sudah ada sholat, Musa sholat, Nabi Zakaria sholat, Ali Imran 38-39 itu Nabi Zakaria sholat. Ya, wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Nabi Isa sholat, ya, alaihissalam, semua sholat. Cuma cara sholat yang beda. Nah, sampai zaman Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam itu Islam sudah ada. Ya, Hanif itu sudah ada, Hanafiyatul Khamsah, ajaran Nabi Ibrahim sudah ada. Cuma banyak penyimpangannya. Kita sepakati dan nanti bahasan tarikh yang lebih luas. Banyak penyimpangan, menjauh dari Islam, kurang bagus, bercampur dengan kemusyrikan. Saya persingkat. Ya.
Setelah Rasulullah SAW menaklukkan Makkah dengan izin Allah. Awas, hati-hati. Allah yang berkehendak, Nabi cuma ikhtiar menjalani. Inna fatahna laka fatham mubina. Yang membuka itu bukan Rasulullah, Allah. Ya. Rasulullah berikhtiar supaya nampak hikmah kehidupannya. Inna fatahna, kami yang akan bukakan untukmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laka untukmu fatham mubina, dengan kemenangan yang sangat nyata. Al-Fatah, Quran surah 48 ayat 1 itu kan. Dibukakan itu, ya, dikeluarkan segala yang buruk, berhala-berhala dikeluarkan, yang musyrik dikeluarkan, sampai kemudian menjadilah Darul Islam, ya, Darul Islam, bukan Baitul Islam. Hati-hati ya. Ada bait, ada manzil, ada darun, itu beda. Ada bait, ada manzil, ada darun. Ya. Sabar ya, saya terangkan pelan-pelan ya, baik, supaya kita mengerti betul. Bait, ya. Apa artinya bait? Rumah. Manzil apa? Kalau rumah bukan tempat tinggal. Dar apa tuh? Coba kita lihat dulu ya. Baik. Bait asal dari kata bata. Bata yabitu, mabit. Ya, bata. Tempat untuk menetap. Asalnya sesuatu yang melekat kuat untuk merekatkan sesuatu, nempel gitu, nempel, ya. Makanya ada bata, itu dari bahasa Arab itu, ya. Bata, sesuatu yang dilekatkan dengan kuat supaya nempel itu, ya. Itu dari bahasa Arab itu, bata ya. Baik. Teruskan dulu. Tempatnya disebut dengan bait. Keadaannya disebut dengan mabit. Kenapa rumah disebut dengan bait? Karena di situ antum nempel. Melekatkan diri kita, melekatkan aktivitas kita berada di dalamnya. Maka disebut dengan bait, baitun. Ya, jelas sampai sini? Baik. Yang kedua, manzil. Tahu tulisannya? Saya tulis dulu ya, takutnya keliru nulis ya. Sebab konon kalau di Indonesia katanya suka tertukar-tukar makhrajnya, ya. Manzil dibaca manjil katanya. Itu kan persoalan. Oke. Ada yang susah mengucapkan zal dibaca zal, ya. Ada zal dibaca jai. Ijajul jilatul ardu jiljalaha, ya. Waliyadzubillah, itu dibolak-balik. Ada konon yang susah mengucapkan F jadi P katanya kan. Konon orang bilang orang Sunda susah mengucapkan F, ya. Padahal itu fitnah katanya. Kita lihat, simpan. Satu apa tadi? Bait. Bait. Ya, bait. Yang kedua apa? Manzil. Manzil. Ketiga darun. Dar, manzil. Ini tempat untuk melekat, ya, menetap, tinggal, nempel, itu bait, ya. Baik sifatnya sementara ataupun jangka panjang. Jangka panjang, ya. Kalau sifatnya jangka panjang, maka kalimatnya menggunakan bait. Kalau sifatnya jangka pendek, maka keadaan yang ditampilkan disebut dengan mabit. Mabit. Makanya beda kan antara bait dengan mabit. Kalau bait antum di rumah tinggal agak lama di situ. Kalau mabit bisa di masjid. Ya, bisa antum saat tadabbur, tafakkur, pergi ke gunung, mabit sifatnya. Jelas ya? Enggak ada yang misalnya mabit di masjid sampai 30 hari, ya, sampai 1 tahun, enggak ada. Mabit itu singkat sifatnya. Singkat. Manzil asalnya dari kata nazala. Nazala itu artinya turun dengan sekejap, nggak lama sifatnya, singgah, ya. Makanya ketika hujan turun itu menggunakan kata nazala, ya. Karena nggak terus-terusan hujan. Kalau terus-terusan itu repot itu ya, tiap hari hujan sampai seumur hidup kan repot itu. Makanya pakai nazala, wa yunazzilul ghaith. Ya, Al-Quran surah Luqman ayat 34. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith. Pakai nazala. Masya Allah, yang menurunkan hujan. Hebatnya itu kalau bahas kalimat gak bisa selesai-selesai itu. Itu pakai tasydid, gak pakai hamzah. Ada anzala, ada nazzala, itu lain. Kalau anzala turun sekaligus. Tapi
kalau nazzala, turunnya bertahap dan teratur itu. Teratur. Makanya ketika Allah mengungkapkan kalimat menurunkan hujan, itu menggunakan tasydid. Wa yunazzilul ghaith, pakai tasydid. Seakan-akan ingin mengatakan, saya atur hujan itu enggak turun sekaligus. Oh, kalau turun sekaligus hancur kehidupan kita. Pelan-pelan. Di sana gerimis, di sini hujan deras. Di sini enggak hujan. Diatur sesuai dengan kebutuhan. Itu indahnya kalimat Quran. Ya. Manzil, tempat singgah. Sebentar aja. Ya. Rumah singgah yang cuma ke situ, seakan-akan turun ke situ, singgah sebentar, ya. Beberapa masa lalu bisa pergi lagi. Tidak jangka panjang sifatnya. Makanya residen rumah duta besar, ya, itu dalam bahasa Arab disebut dengan manzilus safir, bukan bait, tapi manzil. Ya. Karena dia tidak selamanya berada di situ, cuma sementara saja sesuai dengan kebutuhannya. Rumah dinas disebut dengan manzil, bukan bait. Hati-hati. Makanya jangan sampai menjadikan rumah dinas sebagai bait. Bukan, itu manzil. Awas, hukumnya manzil. Singgah sesuai dengan jabatan. Tapi kalau disebutkan darun, Masya Allah, itu yang ditekankan bukan tempatnya, tapi aktivitasnya. Bukan tempatnya, tapi aktivitasnya. Oh, hati-hati ya. Dan juga antum jangan pahami negeri tidak terbatas dengan negeri. Bisa menjadi rumah, bisa menjadi lapang, bisa negara, bisa tempat dimanapun. Tapi yang mesti dipahami, kalau bait dengan manzil, itu yang ditekankan adalah pelekatan kita untuk beristirahat, untuk singgah, untuk tinggal. Tapi kalau darun, yang ditekankan di situ aktivitasnya, bukan tinggalnya. Hati-hati, bukan melekatnya, tapi aktivitas yang dilakukan di tempat itu. Makannya, minumnya, tidurnya, bercengkramanya, ngobrolnya, itu disebut dengan darun. Tempat yang bermunculan berbagai aktivitas di dalamnya, itu darun. Al-Madinah Al-Munawwarah disebut dengan Darul Hadith, Darul Hadith, Darul Sunnah. Karena segala aktivitas yang ada di situ Nabi pernah tinggal di dalamnya, semua lebih banyak hadisnya, lebih banyak sunnahnya. Insyaallah. Ahlul Madinah, ya. Karena Nabi tinggal di situ kelihatan cara makan Nabi gimana, cara minum Nabi seperti apa, cara jalan Nabi bagaimana, cara sholat Nabi seperti apa, cara bertetangga bagaimana, sehingga semua interaksi yang ada di dalamnya disebut dengan sunnah, lebih muncul dengan sunnah, sanawi, banyak diikuti, maka disebut dengan Darul Hadis, tempat yang banyak kita temukan sunnah Nabi di dalamnya. Jelas di sini? Nah, Makkah setelah terjadi Fathu Makkah, ditaklukkan Makkah, selesai dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka berubah dari darus syirki, tempat banyak kemusyrikan berada di dalamnya. Banyak kemusyrikan. Dan nyembah patung, minta ini, minta itu, macam-macam. Allah selesai semuanya menjadi Darul Islam, tempat di mana seluruh aktivitasnya bernuansa Islami. Insyaallah. Yang tadinya tawafnya terdapat sekitar 360 berhala dikeluarkan sekarang lillah saja. Tadinya darus syirki, sekarang darul Islam. Semua karena Allah. Ya. Dari mulai muamalahnya semua didesain karena Allah. Segalanya. Ya. Saat semua aktivitasnya didasarkan pada nilai-nilai Islam, ya. Makannya sesuai tuntunan Islam, minumnya tuntunan Islam, bertransaksi niaganya tuntunan Islam, ibadahnya sudah otomatis karena Allah, sudah sesuai dengan syariat Islam, maka disebutlah dengan Darul Islam. Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah karena Darul Islam belum terbentuk di Makkah, sulit diwujudkan. Hijrahlah ke Madinah. Ya, Masya Allah, ditaklukkan Makkah, sudah selesai seluruhnya. Nabi kembali ke Madinah, maka disampaikan kepada ahlu Makkah dan menginspirasi pada setiap tempat. Perhatikan, kenapa tidak disebutkan khusus Makkahnya, tapi disebutkan keadaan fatahnya. Hati-hati dengan rumusnya ya, karena di terjemahan kitab itu nggak akan ada. Tidak akan ada. Kita baca dengan ilmu nahwu ini. Ya. Kenapa Nabi mudah mengatakan ba'da fathi Makkah, ya, atau ba'da Makkah? Tidak ada hijrah lagi di Makkah khusus setelah Makkah ditaklukkan. Tidak. Kenapa kalimatnya menggunakan kalimat umum ba'dal fathi, setelah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu untuk memberikan pesan bahwa baik di Mekah atau di tempat manapun, kalau suasananya sudah islami, sudah bagus, sudah baik, membimbing pada kebaikan, maka pertahankan oleh antum tinggal di situ.
Jangan pergi-pergi lagi. Jangan pindah-pindah lagi. Kalau kehidupan tidak menuntut itu. Di Mekah sudah jadi Darul Islam, ngapain pindah? Sudah di situ aja. Ya, bagi penduduk sana, nggak usah pergi-pergi lagi. Allahnya sudah dekat di situ, ada Ka'bahnya, Masjidil Haram, ada segalanya. Untuk apa pindah? Antum pindah, nggak dilarang, cuma nggak ada faidahnya lah. Atau kedua, akan naqs nanti, berkurang keutamaannya. Sudah tinggal di Makkah, ke Masjidil Haram, sekali sholat berapa? 100.000. Masya Allah, aduh saya bosan lah di Makkah, saya mau pindah aja ke Bogor misal. Pergilah ke Bogor, di Bogor sekali sholat berapa? 1. Naqs, la naqs, maka berkurang keutamaannya. Ya. Ketemu di sana karena dekat rumah Allah, dekat Masjidil Haram, dekat Ka'bah, suasana hati terjaga. Ya, mau maksiat pun susah karena mikir-mikir dulu. Masa saya bohong-bohong di depan rumah Allah? Malu. Ya. Kalau masih nekat juga itu keterlaluan namanya. Masya Allah. Di luar rumah Allah dia mencuri misal, mencuri, nah, itu juga tidak bisa ditoleransi. Ya. Tapi masih bisa kita pikirkan barangkali jauh dari Allah. Ini di rumah Allah masih mencuri juga, ya Allah. Apa yang salah tuh di jiwanya itu? Itu bukan penyakit, bukan sakit jiwa lagi itu, sakit ruh itu. Ya persoalan itu. Ya, di rumah Allah bisa mencuri. Orang mencuri di luar rumah makhluk, ini ke rumah Allah langsung mencuri. Padahal di rumah Allah bisa minta, minta pun dikasih, ngapain nyuri? Allah kan yang punya rizki. Dan dia mengatakan Rahman Rahim, Rahman itu pemberi tanpa batas. Anda masuk ke rumah Allah sudah ditunggu. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah bukakan pintu rahmatmu. Ditanya mau pintu rahmat yang mana, saya kasih. Mau dikasih malah nyuri. Masuk, wudu, salamin orang. Begitu takbir Allahu Akbar, tas orang dibawa. Padahal bisa minta kepada Allah, ya Allah anugerahkan. Saya belum makan macam-macam. Anda mau dikasih milih nyuri. Kata apa itu yang tepat untuk dilekatkan? Saya kehilangan kosakata itu untuk mengungkapkan itu. Ya, baik. Nah sekarang naqas berlaku. Kalau Anda pindah dari situasi seperti itu, naqas berkurang nanti keadaan kita. Jauh lagi dari ketentraman. Ya. Makanya la nafyi. Kalau sudah hadir dalam kebaikan, dimanapun itu, bukan hanya Makkah. Antum pekerjaan sudah bagus, dekat dengan Allah, salatnya gampang, Jumatan bisa dikerjakan, dapat lingkungan yang baik, teman-teman enak. Sudah, la-nya nafyi itu, pertahankan di situ. Fatah, sudah dibuka oleh Allah. Antum jangan tutup lagi. Fatah itu kan dibuka. Allah bukakan bagi antum pintu kebaikan, antumnya tutup lagi malah pindah. Tinggal di samping masjid, ada yang bagus suasananya, imamnya bagus-bagus, ta'limnya sering dilakukan, banyak bagus, Masya Allah, sudah dibuka tuh. Sudah pertahankan dalam kebaikan. Kadang-kadang Allah sudah buka, kitanya yang tutup. Karena itu kalimatnya menggunakan kata umum, ba'dal fathi. Kalau sudah dibukakan kebaikan-kebaikan yang dekat dengan keislaman, dekat dengan Allah, antum jangan tutup lagi. Jelas sampai sini? Itulah sebabnya kenapa tidak menggunakan kalimat khusus, tapi menggunakan kalimat umum, ya. Perhatikan, tujuan saat diungkapkan menunjuk kepada Makkah, tapi maknanya berlaku umum. Al-ibratu bi umumil lafzi, la bi khususis sababi. Itu kaidahnya dalam asbabun nuzul dan asbabul wurud. Ibrah pelajaran itu bi umumil lafzi, ditunjukkan dengan keumuman lafadznya, la bi khususis sababi, tidak diambil dari kekhususan sebabnya. Sebabnya menunjuk kepada Makkah, tapi makna ibrahnya menunjuk kepada hal yang lebih luas. Jelas di sini? Di kalimat pertama, kalau antum sudah hidup dengan tentram, dekat dengan Islam, mudah menunaikan ibadah, maka pertahankan. Tidak dilarang untuk pindah, cuma nanti keutamaannya jadi berkurang, faidahnya menjadi hilang. Jelas? Jadi kalau sudah dapat pekerjaan yang baik, yang enak, dekat dengan Allah, coba jaga dengan baik, ya. Walaupun mungkin secara rezeki tidak terlalu banyak, tidak terlampau bagus, tapi keberkahan diturunkan oleh Allah. Yuk, pilih mana? Dapat gaji 1 juta tapi sholatnya enak, tenang, dekat dengan Allah. Atau 10 juta tapi sholatnya susah, Jumatan sif-sifan, kan? Masya Allah, sulit untuk taklim. Pilih mana? Tapi kita buat aturannya dulu, nggak ada pilihan ketiga ya. Nggak ada pilihan ketiga. 1 juta dapat keberkahan, dekat dengan Allah, 10 juta jauh dari Allah. Pilih mana? Ini persoalannya. Belum sarapan aja udah milih yang itu tuh, nafsunya luar biasa, itu tinggi sekali, apalagi sudah makan, ya. Baik, itu saya sengaja nggak berikan pilihan ketiga. Saya yakin mau milih yang ketiga itu, ya, supaya diketahui ayyukum ahsanu amala itu. Baik, jelas ya? Paragraf pertama jelas ya? Kalimat pertama ya? Kalau sudah jelas,
Sekarang kita bahas yang terkait dengan keikhlasannya. Ya. Kalau cuma sampai sini nggak ada hubungan dengan bab dia. Ya. Masih ada waktu? Oh, masih. Kita teruskan dulu. Kita tanya lagi, tanya balik pada Rasulullah. Kan kita dengan hadis nih harus bertanya pada Nabi. Ya. Karena yang nyampaikan ini adalah hadis isinya, kita tanya balik. Ya Rasulullah, Anda sampaikan kalau sudah begitu jangan hijrah. Ya, tidak ada hijrah walaupun kami tidak dilarang akan susah. Lalu bagaimana cara kami mempertahankannya? Bisa bertahan dalam kebaikan karena nggak mudah ya Rasulullah. Seperti Anda ketahui, tidak mudah. Maka dijawab langsung oleh Nabi, walakin akan tetapi jika sudah suasananya enak, dekat dengan Allah, nyaman, yang berlaku itu satu jihadun. Jihad. Yang kedua niyatun. Ini intinya. Jadi intinya, kalau Anda sudah dapat kedekatan dengan Allah, tenang, hidup nyaman, ibadah enak, dapat lingkungan yang bagus lagi, maka yang berlaku adalah satu jihadun. Sungguh-sungguh mempertahankan kebaikan itu. Jihad. Kita fokus karena saya akan terangkan dengan sangat rinci insyaallah kalimat ini supaya paham betul kita bagaimana memaknai hadis ini. Bapak Ibu sekalian, kata jihad, runtut dulu. Karena di sini penghapusnya nggak otomatis ya, jadi harus kita coba hapus dulu. Baik. Bismillah. Saking semangatnya langsung pakai 2 mic gitu ya. Antum kalau 1 mic ngantuk wajar, tapi kalau sampai 2 mic antum ngantuk juga, saya nggak tahu harus pakai berapa mic itu. Harus cari alasannya supaya ada. Tadi la hijrata kan ba'dal fath. Tidak ada hijrah ba'dal fath. La hijrata ba'dal fath. Walakin jihad pertama yang diinginkan oleh Rasulullah satu jihadun. Kalimatnya nakirah ini enggak pakai alif lam. Insyaallah. Yang kedua niyatun. Nabi bisa mengatakan walakinnal jihad wan niyah, bisa tuh. Atau walakinil jihad wan niyah pakai alif lam. Tapi dibuat kalimatnya tidak menggunakan alif lam, jadi nakirah umum banyak. Perhatikan, kata jihad asalnya dari kata al-juhdu. Al-juhdu. Yang berarti kesungguhan, keseriusan. Serius, sungguh-sungguh. Ya. Kata al-juhdu ini kemudian memiliki derivasi, perubahan-perubahan kata yang maknanya saling berkaitan. Ya. Ada yang disebut dengan dari kata juhdu ini muncul kata ijtihad. Ada yang disebut dengan jihad. Ada yang disebut dengan mujahadah. Dari kata al-juhdu, serius, sungguh-sungguh. Hibridanya melahirkan 3 kata derivasinya. Bisa ijtihad, bisa jihad, bisa mujahadah. Ijtihad itu kesungguhan dalam merencanakan, berpikir, merenungkan. Ya. Dikala antum, rumus ini rumus amalan ya, ingin mendapatkan surga, ingin dapat kenikmatan, kesuksesan, maka rumus Qur'annya itu mesti punya juhdu. Ya, juhdu. Ya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 142. Rumus ini kita temukan di Quran surah 3 ayat 142. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ada ayatnya? Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apa Anda duga begitu mudah mendapatkan surga? Bisa masuk surga dengan gampangnya? Tidak. Bisa sukses dengan mudahnya? Tidak. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu. Sementara Allah belum menguji. Ya, belum menguji.
Orang-orang yang jahadu, yang serius mewujudkannya, minkum di antara kalian, kata jahadu ini sudah mewakili ketiga makna ini. Ya. Satu, ini harus ada perjuangan merencanakan, ijtihad. Misal, yang gampang-gampang dulu ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekarang subuhnya jam berapa? 4:05. Jakarta sudah 4:04. Misal, antum ingin mendapatkan kemuliaan subuh. Banyak kemuliaannya. Ada malaikat siang dengan malam berkumpul, ada macam-macam. Masya Allah, keutamaan luar biasa salat subuh. Ketika antum ingin menunaikan salat subuh dengan baik, ingin berjamaah di masjid, maka kita mesti merencanakan dari awal, ijtihad. Tidur lebih cepat, bangun lebih awal. Kita rencanakan, besok saya mau subuhan di mana, yang bacaannya enak, yang tentram, yang banyak manfaatnya. Ini, rencana mesti ada. Tidak mungkin melakukan amalan tanpa perencanaan yang baik. Ijtihad namanya. Di kesungguhan dalam merencanakan satu amalan disebut dengan apa? Ijtihad. Kesungguhan dalam menetapkan satu hukum itu ijtihad. Orangnya mujtahid. Makanya para mujtahid itu sungguh-sungguh, belajarnya sungguh-sungguh, bacanya sungguh-sungguh supaya bisa melahirkan banyak hal untuk kemaslahatan umat. Jelas sampai sini? Satu. Oh, hati-hati ya. Subuh 4:05, baru bangun jam 5:04. Ya, ini repot nih. Yang kedua, kalau antum sudah rencanakan itu semua, sudah bagus dalam konteks ini, ya, saya ingin tinggal kerja di tempat sekian, masya Allah, salatnya enak, segalanya nyaman. Ingat, prioritaskan akhirat dulu, dunia akan ikut. Prioritaskan akhirat, dunia akan ikut. Kesalahan banyak terjadi ketika manusia banyak mencari dunia dulu. Kayaknya enak sementara, akhiratnya kosong. Begitu butuh akhirat, sudah dunia meninggalkan, pergi, nggak siap menjemput akhirat. Itu persoalan. Ya. Makanya kalau antum ingin dekat dengan Allah, gampang hidup dunianya, maka rumus Qur'annya, wabdaghi fima atakallahu daral akhirah, baru wala tansa nasibaka minad dunya, kejar akhirat, dunianya akan ikut, akan nyambung dengan kita. Ya. Makanya rencanakan dulu dengan baik, ya, di mana supaya Allah itu ridha saat saya bekerja, saat saya tinggal dan sebagainya. Itu dunia akan diikutkan. Baru setelah itu jihad, keseriusan dalam mewujudkannya, perjuangan fisik dengan fisik. Insya Allah saya akan subuhan di As-Salam. Rencana adzan subuh 4:05, setengah 4 saya berangkat. Sudah siap-siap. Maka fisik kita disiapkan dengan baik. Tidur lebih awal, bangun, tuh kan, alarmnya disusun sampai 3 kali. Ya, dari jam 3 alarm pertama untuk mematikan alarm kedua, kan? Alarm kedua untuk siap-siap menguatkan mematikan alarm ketiga. Baru alarm ketiganya bangun. Siap-siap, tuh kan? Tahajud dulu, berangkat. Begitu mau berangkat, Allah kasih hujan untuk menguji betul nggak jihadnya tuh. Fulan, warga Jatiluhur, ini untuk kamu tahu saja, orang Palestina mau subuhan itu dihujani dengan tembakan dan bom-bom yang berkeliaran, berdesingan pesawat mengintai-ngintai, masih mau salat subuh juga. 12 orang mau keluar salat subuh, tiba-tiba masjidnya dibom, dihancurkan, hancur. Orang ini cuma begini, lihat, udah selesai berdoa kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Setelah selesai runtuh semuanya, itu sholat di atas puing-puingnya. Antum cuma dikasih bom air, itu pun bukan bom, cuma hujan. Karena antum minta kan, berapa kali istisqa. Saking sayangnya Allah, tiap hari dikasih hujan. Begitu sudah direncanakan mau berangkat, dikasih hujan. Ya Allah, hujan. Ini adalah bagian dari rahmat-Mu ya Allah, supaya hamba bisa sholat di keluarga dengan di rumah, dengan istri, anak-anak. Itu alasan. Takut nggak ke masjid, takut ria, malah katanya hujan. Itu masalah. Ini di perjuangan fisik jihad. Oke, jelas ya? Nah, kadang-kadang ini nggak mudah. Ketika antum berjuang dengan fisik, sudah direncanakan, sudah baik, muncul godaan-godaan di hati yang melemahkan. Setan memberikan waswas, alladzi waswisu fi sudur. Kadang-kadang dikasih godaan, sudah siap-siap rencana bangun malam mau tahajud jam sekian. Allah, sudah siap, baik-baik. Ya. Bangun, sudah bangun. Begitu mau takbir, setan datang. Sekarang bola tuh pertandingan tuh. Masya Allah. Ada jadwalnya, sudah muncul. Yang tadinya nggak ingat, setan ingatkan tuh. Argentina bertemu dengan Brazil. Kan yang kemarin diundur pertandingan karena lapangan becek. Sekarang mainnya. Wah, tak masuk gitu. Masya Allah. Muncul semua. Wah. Ini. Nah, saat emosional sudah mulai melemahkan kita, kadang-kadang malas,
Kadang-kadang antum di kantor sudah baik-baik, dekat dengan Allah, diganggu emosionalnya, mendapatkan kawan yang tidak bagus, ada tekanan macam-macam misalnya dan sebagainya, emosi bergejolak. Maka perjuangan meluluhkan emosional supaya lebih dekat dengan Allah, menguatkannya, disebut dengan mujahadah. Kalau 3 ini bisa dihadirkan, maka Masya Allah, nikmat kehidupan kita itu, nikmat. Ya. Perjuangan melawan gejolak emosional. Ini yang paling tidak mudah. Nah, kenapa di sini dimunculkan kalimat jihadun? Jihad bukan berarti menafikan 2 yang lainnya. Hati-hati, karena kadang-kadang yang tidak mudah untuk memperjuangkannya adalah perjuangan melawan emosi. Ya, itu tidak mudah. Ya, tapi Masya Allah, kenapa jihad secara fisik yang dimunculkan dalam kalimat ini seakan-akan pengorbanan tertinggi dimunculkan oleh Rasulullah SAW. Perhatikan kalimatnya. Walakin jihadun. Kalau Anda sudah mendapatkan kenikmatan Islam dengan baik, maka pertahankanlah nilai-nilai kebaikan itu walaupun fisikmu mesti engkau korbankan. Kalau korban perasaan masih biasa, fisiknya masih sehat, ya, masih tenang walaupun mungkin banyak pikiran. Tapi ada orang yang bahkan mengorbankan jiwa, raganya untuk mendapatkan kenikmatan dalam ibadahnya. Kata Nabi, kalau Anda sudah dapatkan kenikmatan itu, walaupun kau korbankan fisikmu, keadaan dirimu, maka pertahankanlah dengan seluruh jiwa ragamu, karena kenikmatan itu tidak ada bandingannya. Dunia tidak bisa mencukupi semua itu. Dan itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan emosi kita, jangankan rencana kita, itu baru rencana. Jiwa dan raga kita pun kalau harus dipertaruhkan demi mendapatkan kenikmatan nilai-nilai Islam, ayo lakukan itu, kata Nabi. Ya, itu kecil, ini punya Allah kok, tangan. Ya, kalau mau dicabut kapan aja hilang. Kaki punya Allah kok, kalau mau diambil kapan aja hilang. Kenapa antum mesti sedih dan protes? Yang punya Allah. Ya. Mata yang punya Allah. Kalau kapan aja Allah mau ambil pandangannya, gampang. Ya. Makanya kalau antum ingin diberikan kenikmatan, gunakan mata sesuai dengan fungsinya. Quran surah 24 ayat 30 misal bagi para pria. Qul lil mu'minina an yaghuddu min absarihim. Katakan Muhammad bagi para pria yang beriman, gunakan pandangannya pada yang baik, palingkan dari yang tidak disukai. Sederhana. Antum gunakan pada yang buruk, Allah ambil tuh, gampang aja. Wa qul lil mu'minat, bagi perempuannya, katakan bagi perempuan yang punya iman tuh. Artinya kalau dilanggar iman kita bermasalah. An yaghdudna min absarihinna, jaga pandanganmu, sama tuh. Nah, fisik kita diminta dijaga, korbankan, gak apa-apa, yang punya Allah kok, dan akan jadi saksi itu. Ketika antum korbankan kaki berangkat dengan jihad, gak apa-apa hujan juga saya berangkat, itu kakinya akan bersaksi pada Allah. Ya Allah, saat si fulan kakinya dinaikkan ke atas bantal, kaki saya digunakan oleh pemiliknya untuk merangkak, mendekat kepadamu menunaikan salat subuh di masjid. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Mulutnya dikunci, tangan bicara, kaki yang bersaksi. Itulah jihad. Itulah jihad. Walaupun itu tidak mudah, tapi orang-orang yang bisa mengorbankan jiwanya, raganya untuk mendekatkan diri pada Allah, maka nikmatnya surga tak terlukiskan. Saya mau berhenti dulu di sini, ya. Ini yang niatnya belum disampaikan, tapi saya mau sampaikan satu kisah dulu untuk inspirasi yang sangat bagus, ya. Kita sebetulnya sampai jam berapa? Oh, baik, jadi saya mau sampaikan dulu kisah terkait dengan jihad. Maksud saya untuk mengukur antum, saya, kita ada di mana posisinya. Mau dapat gak gitu itu? Ya, ini kisahnya terjadi di zaman Rasulullah SAW. Tokohnya bernama, tokoh utamanya dulu, ini yang paling hebat, namanya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz. Ya. Satu kali, setahun sebelum Nabi SAW hijrah, sudah tersebar berita di Madinah bahwa akan ada seorang Nabi, Rasul, ya, akan datang ke sana. Dan itu sesuai dengan nubuat yang disampaikan oleh para pemuka-pemuka sebelumnya. Maka bersiap-siaplah orang, mulai menyebar berita, desas-desus terdengar, menanti kedatangan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW kedatangan utusan dari Madinah, meminta, sekarang orang Islam sudah banyak di sana, dan mulai menyebar, mohon dikirimkan utusan. Dikirimkanlah seorang sahabat senior yang tawadhu, yang sudah siap ilmunya, yang baik, namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab, jadi Masya Allah, kalau ada yang namanya Mus'ab itu diberi nama oleh orang tuanya, setidaknya pelajari ini sahabat Nabi Mus'ab bin Umair. Ilmunya sangat dalam, luas, orangnya tawadhu, baik, tutur katanya lembut,
Di antum kalau diberi nama Mus'ab, maksudnya mudah-mudahan supaya anak ini soleh, tuturnya lembut, orangnya tawadhu, ilmunya luas. Jadi awas, hati-hati, namanya Mus'ab gak mau taklim, kata-katanya kasar, maksudnya Masya Allah itu persoalan. Nah, dikirim oleh beliau, ini tanda bahwa seorang da'i, seorang muballigh, seorang ustadz, pertama ketika dia akan mulai berdakwah, dia mesti punya ilmu dulu. Jadi nggak bisa sembarangan, asal keluar dari lisan aja begitu pak disampaikan jadi masalah gitu. Harus ada dulu ilmunya. Di ilmu lebih duluan daripada dakwah. Nggak bisa tiba-tiba jadi dai. Nggak ada hubungannya pemimpin dengan Islam, misal, gitu ya, misal saja. Kan jadi rame persoalannya. Tidak, harus ada ilmu dulu, masuk dulu. Kemudian ada akhlak, fikih dakwah. Nggak bisa walaupun ilmunya luas, dalam, tapi kasar, akhlaknya tidak ada. Orang akan antipati, nanti akan lari. Ya. Emang kamu itu luas ilmunya tapi kasar, lebih bagus yang gak punya ilmu tapi lembut. Nah sudah salah tuh bicaranya, kan sudah keliru. Yang lebih bagus itu yang luas ilmunya dan lembut, itu lebih bagus. Sekarang banyak perbandingan yang kita itu disesatkan cara berpikirnya. Kalau Anda belajar logika, ilmu mantik, itu jauh sekali. Pilih mana yang paling bagus, orang Islam yang korupsi atau non muslim yang jujur? Pilih mana? Jangan dulu dijawab, pertanyaan yang salah nggak ada jawabannya. Itu pertanyaan keliru. Ya. Dalam rumus mantik itu logika, ilmu perbandingan, membandingkan sesuatu mesti sama. Ya. Nggak bisa membandingkan sesuatu satu dengan yang lainnya, premisnya lain, itu nggak bisa. Ya. Kalau Anda ingin membandingkan, itu mesti sama. Misal, enak mana di antara dua ini? Apakah apel Malang ataukah terasi Subang? Enak mana? Ya apel dengan apel, terasi dengan terasi, baru nyambung. Kalau Anda ingin bandingkan non muslim yang korupsi misalnya, bandingkan dengan muslim pun yang bermasalah. Kalau Anda ingin bandingkan muslim yang jujur, bandingkan pula dengan orang yang jujur. Disalah kalimatnya. Kalau ingin bandingkan, bagus mana muslim yang jujur dengan non muslim yang jujur, itu baru fair. Non muslim yang koruptor bandingkan juga dengan muslim yang bermasalah, baru fair di situ. Ya, itu baru benar. Sekarang kita dijajali dengan pemikiran banyak hal dan sebagainya. Jadi salah cara berpikir kita itu. Ya. Masa sih dari 200 juta nggak ada yang jujur orang Islam? Seakan-akan jelek tuh kalimatnya. Ya. Tapi kalau kita pun harus memilih, misal Anda pilih mana? Muslim yang koruptor atau non muslim yang jujur? Pilih mana? Jangan pilih kedua-duanya. Cari muslim yang jujur. Ya, cari muslim yang terbaik. Masya Allah. Dikirimlah Mus'ab bin Umair berdakwah. Lembut kata-katanya. Banyak orang masuk Islam. Sehingga sampailah ke telinga seorang pemuka kaum masih muda tapi jadi tokoh. Masya Allah, ada orang jadi tokoh sampai menunggu sepuh dulu, ini muda jadi tokoh. Orangnya tampan, tinggi besar, tenaganya kuat. Masya Allah, namanya Sa'ad bin Mu'adz. Salah satu tokoh di salah satu suku di Madinah, suku Asy'al. Allah, kalau Mu'adz berkata A, sependuduk sekampung mengikuti A. Tidak ada yang bantah, saking karismanya luar biasa. Mendengar ada desas-desus, diutuslah seorang sahabatnya, Zar'ah, Usaid bin Khaydir. Ya, Usaid bin Khaydir. Diutus Usaid untuk mencari ini, mana itu Mus'ab yang diutus. Ini membodohi anak-anak kita saja, membodohi orang-orang kampung kita yang polos, yang lugu. Bertemulah Mus'ab dengan Zar'ah. Ya, Zar'ah kemudian berdakwah bersama-sama, didatangi oleh utusan Sa'ad bin Mu'adz. Ya, namanya Usaid. Begitu sedang istirahat di bawah satu pohon, tiba-tiba Usaid datang dengan tombak, dengan kasarnya mengatakan, pergi kalian dari sini. Kalian cuma bodoh-bodohi penduduk kampung kami saja di sini. Pergi, gak ada urusannya di sini. Mus'ab, perhatikan, karena sudah matang didikan Rasulullah dengan kelembutan, berkata dengan hatinya. Ini kalau Anda keluar dari bahasa hati, orang menerima dengan lembut. Beliau cuma katakan, ya, kalimatnya singkat. Duduklah sebentar. Kalau pembicaraan saya benar, Anda bisa dengarkan. Tapi kalau nggak suka dengan pembicaraan saya yang pergi. Logis ya? Daripada marah, duduklah sebentar. Kalau saya pembicaraannya benar, silahkan kalau mau dengarkan. Kalau salah, saya yang pergi. Orang ini langsung berkata, ah itu fair katanya. Ini benar. Duduk. Orang kalau sudah berdiri emosi, minta duduk. Kalau sedang marah, jangan diminta lari, tahan. Ya, rumusnya kalau emosi sedang meluap-luap itu, rumusnya cari yang paling rendah. Kalau Anda berdiri, coba duduk. Jangan berlari. Kalau berlari semakin marah. Semakin naik nanti, emosi dipacu. Ya. Duduk sudah belum bisa juga, wudhu. Ini diminta duduk, turun emosinya baru masuk. Didakwahilah tentang Islam, tentang kelembutan. Allah dikira-kira oleh pertama kali Sa'ad bin Mu'adz
ingin mengusir mereka, tiba-tiba malah masuk Islam. Ketika masuk Islam dia mengatakan, Anda harus datangi pemuka kaum kami lebih hebat dibandingkan saya, namanya Sa'ad bin Mu'adz. Kalau dia datang mengucapkan kalimat A, sekampung akan ikutan. Allah, berangkatlah 3 orang itu. Saya persingkat, saya ingin katakan jihad di sini. Begitu sampai di tempatnya, Sa'ad sudah berkata, wajah Usaid ini sudah beda antara pergi dengan datang. Pergi membawa kemarahan, ingin mengusir, begitu pulang kok jadi tiba-tiba teduh nih, pasti ada masalah nih. Kata Sa'ad curiga ya, karena dia punya kemampuan tuh ya, bagus cara berpikirnya, cerdas. Ini wajahnya udah lain nih katanya. Maka Mus'ab mulai berkata, sama persis kalimat yang disampaikan pada Usaid tadi, sama persis. Maka diamlah Sa'ad mendengarkan ajakan beliau, mendengarkan pembicaraan beliau, disampaikan dengan lembut, singkatnya masuk Islam. Masuk Islam. Setelah masuk Islam, langsung keluar kalimat yang sangat luar biasa. Perhatikan kalimatnya, perhatikan kalimatnya. Wallahi, demi Allah, kata Sa'ad bin Mu'adz ini, tidak ada yang terbaik kecuali Islam, dan saya berjanji tidak akan pernah berbicara dengan siapapun di kaum ini kecuali dia telah mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak akan pernah bicara dengan siapapun di kaum ini, di kampung ini, kecuali dia bersyahadat dulu, kata Mu'adz. Kata Sa'ad bin Mu'adz. Masya Allah. Tadi saya sampaikan di awal, kalau Sa'ad katakan A, kaum ikut A. Maka seketika kaum yang mengucapkan kalimat syahadat, masuk Islam sekampung. Kecuali 1 orang, namanya Usairim. Ya. Nanti dia akan masuk Islam pada saat perang Uhud. Ya. Masuk Islam juga, cuma agak terlambat. Dia berpikir dulu pada saat perang Uhud. Anda bayangkan, begitu ikut perang Uhud langsung meninggal. Itu belum sempat sujud sekalipun. Belum sempat sujud. Di sholat belum pernah, segala belum pernah, baru bersyahadat, ikut perang, tiba-tiba meninggal. Apa kata Rasulullah? Orang ini beruntung luar biasa, modalnya sedikit masuk surga katanya. Masya Allah. Jihad tuh, ya. Jadi begitu dia mikirnya mikir lama, baru masuk Islam. Begitu sudah tahu, yakin betul ada kenikmatan di dalamnya, dia pertahankan walaupun dengan jiwanya, datang dia jihad dengan fisiknya. Ya. Kan kematian bisa memilih, ya. Kan kapan aja bisa meninggal, tapi antum bisa ikhtiar. Ingin meninggal sedang dalam keadaan yang biasa, ingin bisnis meninggal, kan bisa. Ya, ingin minum teh meninggal bisa, tapi antum bisa memilih dalam kebaikan. Mau minumnya niatkan karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, minum, meninggal dalam kebaikan. Ya. Bekerja, bismillah. Ketika sedang ngetik dalam kebaikan, bismillah, meninggal dalam kebaikan. Allah bisa milih. Yang paling celaka meninggal dalam keadaan maksiat. Sedang bakar-bakar, asap keluar, tiba-tiba meninggal. Hati-hati itu. Dosanya banyak. Hati-hati. Maka orang ini kata Rasulullah, modalnya sedikit, keuntungannya banyak. Nah, coba kita pikir-pikir, barangkali ada yang termasuk di situ kita saat ini. Ya, lama mikirnya, mau taklim aja dipikirin dulu, lama gitu. Orang udah bab ke-10, ini bab 1 pun belum dibuka-buka. Ayo buka lembaran hidupnya, jangan banyak berpikir. Karena maut itu kalau sudah datang, nggak sempat kita mikirin lagi. Sudah cepat-cepat, yang belum sempat ke masjid, jangan banyak pikir, coba. Jangan banyak direnungkan. Yang paling enak begitu ke masjid, wah tobat kepada Allah, hilang semua dosa-dosa dihapuskan. Tiba-tiba meninggal, mungkin begitu tuh. Maka jangan banyak difikirkan. Mungkin kita masuk bagian yang pertama. Kalau antum sudah dapat kenikmatan, maka dunia itu akan kecil sifatnya. Sudah, jihad. Nah, Sa'ad ini yang luar biasa. Sa'ad menyambut kedatangan Rasulullah, berjuang bersama Nabi. Itu yang paling depan. Saya persingkat. Dalam perang Khandaq, situasi luar biasa, dikepung di sana sini sampai bikin parit. Rasulullah menegaskan lagi, bagaimana pendapat kalian katanya. Dijawab oleh Abu Bakar. Rasulullah menegaskan lagi, bagaimana pendapat kalian. Dijawab oleh Umar, kami akan ikut, kami akan setia. Qadar Allah, tiba-tiba Rasulullah masih bertanya lagi, bagaimana pendapat kalian. Langsung Sa'ad bin Mu'adz yang mengatakan, ya Rasulullah, jika yang anda maksudkan adalah penegasan kami dari Ansar, anak muda ini yang bicara. Jika yang anda maksudkan penegasan kami dari Ansar, karena Abu Bakar muhajir, Umar muhajir, ya, maka kami katakan kami tidak akan pernah bersikap seperti umatnya Musa meninggalkan Musa. Al-Maidah yang ayat 24 itu. Idzab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Diajak oleh Musa berjihad, kata umatnya, padahal itu belum kering itu tapak kakinya dibebaskan dari Firaun. Nikmat banyak. Diajak masuk ke kota yang sudah dijanjikan, mau masuk situ, taklukkan dulu. Kata mereka, Musa, kamu aja deh yang Tuhanmu pergi, kami duduk-duduk aja sini nunggu. Ntar kalau udah beres perangnya kasih tahu, kami ikut ke situ. Itu kan luar biasa itu.
Ya, saya nggak punya kosakata untuk melukiskan itu, saking buruknya itu perilakunya. Kata Sa'ad, kami tidak akan pernah melakukan itu, kami setia. Apa kata Rasulullah, kami ikut. Allah, tenang hati Rasulullah sampai menyampaikan sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, kalimat yang sangat mulia. Singkatnya, terkena panah di urat nadinya. Sa'ad mengalir deras darahnya. Saking sayangnya Rasulullah dengan orang ini, usianya baru 37 tahun saat itu, kurang sedikit. Di 6 tahun baru masuk Islamnya. Saking sayangnya Rasulullah, cepat ambil Sa'ad, bawa ke masjid dan dirikan di sampingnya tenda untukku melihat keadaannya. Jadi Nabi mengkhususkan dirinya untuk melihat Sa'ad yang berjihad, mempertahankan jiwa, raganya untuk mempertahankan kenikmatan keislamannya. Apa yang terjadi? Dirawat, dipeluk oleh Nabi. Sampai-sampai ketika beliau sedang sekaratnya dibawa ke pangkuan Rasulullah. Kemudian ini Sa'ad dengan berjuang menatap wajah Rasulullah. Beliau katakan, ya Rasulullah, ya di akhir hidupnya, ya Rasulullah, saya ridha dengan engkau sebagai Nabi saya ridha. Lalu mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wafat. Cuma 6 tahun dalam keislaman dia berjuang wafat menatap wajah Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, perhatikan kalimatnya, ya Sa'ad, engkau sangat beruntung. Ya Allah, langsung berdoa kepada Allah, terimalah roh Sa'ad seperti engkau menerima roh-roh yang terbaik. Maka disebutkan dalam riwayat, arsy itu bergetar ketika Rasulullah SAW mendoakan Sa'ad. Dibawa oleh sahabat untuk dimakamkan. Apa yang terjadi? Antum tahu situasi alam luar biasa menyambut Sa'ad. Setiap cangkul yang dicangkulkan ke tanah, didapatkan dari tanahnya mengalir, Masya Allah. Dicangkul, keluar tanah. Itu selalu mengeluarkan bau harum, bau wangian dari tanah-tanah yang dicangkul itu. Sampai disimpan di situ, sampai ditutup. Ketika ditutup, dikuburkan. Selesai, kata Rasulullah, Arsy Rahman, arasnya Allah Sang Rahman itu bergetar ketika roh Sa'ad itu wafat kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat kiasan. Maksudnya ada orang yang cuma diberikan 6 tahun kok bisa memperjuangkan jiwanya, raganya dan membela Rasulnya dalam kehidupan hariannya. Tapi ada orang diberikan 60 tahun kok bisa nikmat Islam sudah ada, sudah terbawa dalam lahirnya tapi menjauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jihad itu berlaku bagi kita ketika kita sudah mendapatkan kenikmatan dalam kehidupan. Ya, mari kita lihat apakah antum ingin menjadi Usairim atau ingin menjadi Sa'ad bin Mu'adz atau justru lebih daripada itu. Allah berikan lebih daripada 6 tahun tapi antum gunakan untuk mendekatkan diri pada Allah, membela panji-panji sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berhenti kajian kita di sini. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan pada kita semuanya dan insya Allah kita bertemu di masa yang akan datang dalam bahasan masih di hadis ini menyambungkan tentang niatnya. Karena itu belum kita bahas. Ya. Jelas uraiannya? Baik, kalau jelas gak usah banyak dipertanyakan ya. Kita langsung praktek aja. La tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Yang jelas jangan banyak ditanya. Khawatir banyak ditanyakan semakin tidak jelas nanti untuk mengamalkannya. Kalau benar itu dari Allah dan Rasulnya. Kalau salah itu mutlak kesalahan saya, mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.